Selamat siang teman-teman semua, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Yusuf Galam Putranto. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah suatu transaksi bisnis yang menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser. Selanjutnya ada e-commerce di luar batas perusahaan. Itu ada dua. Yang pertama, e-commerce bisnis ke konsumen atau disingkat B2C. Mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua ada e-commerce bisnis ke bisnis atau B2B. Mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, peningkatan imbal balik ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Kendala dalam e-commerce, ada tiga kendala ya. Yang pertama itu biaya yang tinggi. Kedua, kekhawatiran akan masalah keamanan. Dan yang ketiga, piranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya ada intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dalam perusahaan. Jadi sebelum perusahaan menerapkan e-commerce, dia harus memperoleh intelijensi bisnisnya terlebih dahulu agar perusahaan tersebut itu dapat mengetahui peranan potensial yang dimiliki unsur-unsur di dalam lingkungannya itu. Basis data eksternal. Perusahaan menggunakan basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Perusahaan menjadi semakin condong untuk melakukan pencarian eksternal sendiri untuk kecerdasan pasar. Pencarian eksternal telah dibantu oleh adanya fakta bahwa semakin banyak perusahaan memberikan informasi sendiri di web. Yang mesin mencari. Mesin mencari itu adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata pada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata tersebut terdapat di situs web tersebut. Beberapa contoh mesin mencari ini adalah seperti Yahoo, Google, MSN, AltaVista, dan lain sebagainya. Lalu ada sistem interorganisasional. Kita telah mengetahui bagaimana perusahaan dapat membuat hubungan elektronik dengan perusahaan lain dengan suatu sistem interorganisasional atau yang biasa disingkat dengan IOS. Sehingga semua perusahaan bekerja bersama sebagai suatu unit yang terkoordinasi, meraih manfaat yang tidak dapat diraih sendiri oleh setiap perusahaan. Yang berpartisipasi dalam sistem interorganisasional ini disebut sekutu dagang, sekutu bisnis, dan aliansi bisnis. Manfaat dari iOS. Dua manfaat penting dari iOS itu, yang pertama efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa barang tingkat efisien yang lebih tinggi dan selanjutnya memberikan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah pada pelanggannya. Hal ini memberikan kepada sekutu di dalam iOS keunggulan harga di atas para pesaingnya. Yang kedua, kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Kekuatan ini diambil dari tiga area. Yang pertama itu fitur-fitur yang unik. Yang kedua, mengurangi biaya yang berhubungan dengan penelitian. Dan yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau singkat EDI. EDI ini terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dibaca oleh mesin. Jalur komunikasi, piranti keras komunikasi, dan jasa-jasa pendukung untuk EDI pada umumnya diberikan oleh perusahaan telepon seperti AT dan T, MCI, dan lain-lain. Ini ada extranet. Extranet adalah cara lain dalam membuat iOS.
Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok dan pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan ya, ada 4. Pertama, tekanan kompetitif. Ketika perusahaan berada dalam situasi yang buruk terhadap para pesaingnya, perusahaan akan menerapkan iOS dengan cara yang reaktif. Yang kedua, penggunaan kekuasaan. Beberapa perusahaan memiliki kekuasaan yang besar, sehingga perusahaan tersebut dapat meminta para sekutu dagangnya mempergunakan iOS di tempat lain. Ketiga, kebutuhan internal. Ketika perusahaan sadar bahwa iOS salah satu cara meningkatkan operasinya, maka perusahaan tersebut melakukan pendekatan dengan cara proaktif. Yang terakhir, dukungan manajemen puncak. Ketika manfaat yang signifikan dari iOS mengambil bentuk yang tidak berwujud, dukungan manajemen puncak menjadi hal yang sangat penting. Manfaat tidak langsung dari iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Dua, menurunkan biaya. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Keempat, meningkatnya kemampuan untuk bersaing. Kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Keenam, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Ada 2 strateginya. Yang pertama, produk-produk digital. Produk dan jasa tertentu yang dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Program-program komputer dan peningkatannya seperti piranti lunak antivirus seringkali dijual menggunakan web. Yang kedua itu ada produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi oleh web, sebagai gantinya harus dikirimkan pada pelanggan. Penjualan maya versus penjualan campuran. Penjualan maya itu penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Dengan penjualan maya, tidak ada toko di mana pelanggan dapat masuk dan membeli produk. Lalu penjualan campuran adalah perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Ini ada pemerintahan elektronik. Pemerintah juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce. Salah satu contohnya itu adalah Polk Country di Florida. Kantor pajak Polk Country menggunakan layanan online untuk melelang sertifikat pajak bumi dan bangunan. Langkah e-commerce berikutnya, pertama perdagangan bergerak. Penggunaan telepon seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Aplikasi awal e-commerce meliputi layanan berita, pembelian tiket bioskop, transaksi informasi, keuangan, dan perbankan. Jadi di Indonesia itu sudah diterapkan ya pembelian tiket bioskop menggunakan aplikasi yang namanya Tix ID dan juga Cinema 21. Ada juga untuk pembelian tiket pesawat atau tiket kereta menggunakan aplikasi Traveloka. Yang kedua itu nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk penggunaan web umum maupun pribadi. Hotspot biasanya diciptakan dengan menggunakan koneksi kabel dan kemudian dipancarkan melalui sebuah poin akses nirkabel ke suatu wilayah yang kurang lebih berjarak 100 meter dari poin akses tersebut. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler akan memungkinkan terciptanya komputasi nirkabel berkelas bisnis hampir di suatu tempat. Lalu ada World Wide Web atau yang biasa disingkat dengan WWW. Informasi yang dapat diakses melalui internet, di mana dokumen-dokumen hypermedia atau file-file komputer disimpan dan diambil dengan cara menggunakan metode penentuan yang unik. Internet akan memberikan arsitektur jaringan dan web, akan memberikan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen-dokumennya. Standar internet. Salah satu alasan utama mengapa web dan internet
telah diterima dengan tangan terbuka oleh para pengguna komputer di seluruh dunia adalah karena keduanya bekerja sama sebagai satu sistem tunggal yang dapat digunakan dari platform komputer apapun. Lalu ada aplikasi retail. Bagian rantai besar retail telah hadir di web. JC Penney membuka situs webnya pada tahun 1994 dan menawarkan lebih dari 350 jenis barang. Walmart membuka toko webnya pada pertengahan tahun 1996 dengan harapan untuk menargetkan produk-produknya pada pelanggan dengan kelas yang lebih tinggi. Lalu yang terakhir ini ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Dampak internet pada bisnis di masa mendatang menurut saya itu akan lebih cepat dan lebih menguntungkan bagi suatu perusahaan yang telah menerapkan e-commerce ini, karena zaman sekarang sudah menggunakan jasa telepon yang 4G. Kalau dulu kan masih 3G. Mungkin sekarang di beberapa negara sudah ada yang menerapkan jasa telepon 5G. Jadi jaringannya itu lebih cepat dan koneksinya juga lebih cepat. Maka itu akan menguntungkan sebuah perusahaan tersebut dan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Jadi sekian dari saya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Tetap semangat untuk membuat tugas ya teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih dan selamat siang. Jumpa lagi minggu depan ya.